Di DPR, nyalek dari Perindo. Kebayang sih, kalau di DPR kan, kalau menang, dia akan dipanggil sebagai yang mulia. Dan jangan lupa, dapat gaji gede dari negara. Kalau jadi anggota DPR, coba masuklah. Ini sekedar saran kepada Yusuf Mansur, mungkin bisa masuk komisi yang menangani urusan haji. Siapa tahu ada banyak peluang bisnis di situ. Eling dan waspada. Jangan lupa ngupi Mas Caleg. Wah, ini perlu saya bikin konten nih seperti itu. Mungkin seperti itu ya, sehingga orang yang ya tadinya apatis terhadap Pak Yusuf Mansur, wah ini bahaya nih kalau udah mencalonkan politik. Nanti dana saya juga ke bawah sama dia. Wah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kita kan udah biasa nih nonton video dari Toyiba Channel, Toyiba TV ya, Jihad TV, terus Cahaya Islam, atau dari saya, atau dari Cahaya Islam 9, atau dari beberapa ya. Nah ini menarik, ada satu channel baru, namanya Celotehan Hack gitu. Saya nggak tahu ini apakah ini khusus bahas tentang dunia perpolitikan atau bagaimana, karena dari judul-judulnya itu yang ngebahasnya tentang perpolitikan ya. Ada tentang ngebahas yang apa-apa kayak gitu yang sedang viral. Cuma di sini menarik. Ini cukup cerdas karena sindirannya itu cukup menohok ya teman-teman. Karena kayak memuja, tapi itu memberikan semacam sinyal untuk berhati-hati. Nah teman-teman, kita lihat dulu videonya. Teman-teman bisa lihat langsung di Celotehan Hack ya. Namanya Celotehan Hack ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Yusuf Mansur yang selama ini dikenal sebagai ustadz, kini sudah resmi beralih profesi, atau mungkin dia menyebutnya tambah profesi sebagai politisi, karena dia sudah tercatat sebagai calon anggota legislatif dari Perindo, partai yang didirikan oleh Haritanu Sudibyo untuk menjadi anggota DPR RI. Jadi kalau ada yang tidak percaya politisi, kan ramai. Orang tidak percaya dengan politisi, maka pikirkan lagi untuk percaya pada Yusuf Mansur. Apalagi caleg yang satu ini seringkali disebut dalam berbagai skandal. Bahkan ada yang sudah diputus pengadilan tingkat pertama. Ada pula yang sudah dilaporkan ke polisi, dan entah kasusnya seperti apa. Di kasus terakhir, skandalnya adalah ajakan investasi dari Yusuf Mansur pada jamaahnya. Ujungnya, banyak para investor yang merasa investasinya bodong. Sudah menanam jutaan, bahkan sampai miliaran rupiah, bahkan ada yang menjual rumah. Kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhir Juni lalu. Yusuf dan 3 tergugat lainnya dianggap bersalah dan harus bayar ganti rugi. Katanya sih, Yusuf dan kawan-kawannya itu, para tergugat, mau banding. Caleg Perindo yang satu ini memang banyak bikin heboh. Masih ingat dana patungan jamaah untuk investasi hotel dan apartemen? Waktu itu, jamaah diajak investasi untuk membeli hotel dan apartemen di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya, hotel dan apartemen ini akan menampung para calon jamaah haji serta calon peserta umroh. Tapi karena merasa bodong, artinya nggak jelas soal investasinya itu, juga soal pengembalian dananya, Yusuf Mansur digugat. Pengadilan kasih menang ini caleg, politisi, dengan cara menolak gugatan dari para penggugat. Ada juga kehebohan yang dibuat oleh Yusuf Mansur, caleg dari Perindo ini, lewat medsos. Ya kayak caper gitu. Dia emosi lantaran kesulitan mencari dana 1 triliun rupiah untuk pay trend. Soal pay trend ini,
memang bikin pening Yusuf. Maklum, dia juga digugat karyawan Paytrend ke Disnaker karena nggak bayar gaji. Keputusannya Agustus lalu, Yusuf Mansur janji mau bayar. Berarti bener ya, dia nggak bayar gaji karyawan Paytrend, aplikasi atau sistem pembayaran yang dibuat oleh Yusuf Mansur, Ustadz yang beralih jadi politisi. Belum lagi kehebohan kasus tabungan tanah. Orang yang diajak investasi menggugat juga ke pengadilan. Kasus ini sempat heboh pada tahun 2021. Tragisnya, yang menjadi korban adalah tenaga kerja wanita kita yang ada di Hong Kong. Diiming-imingi investasi tabungan tanah. Waktu itu, dia ke negara bagian dari Cina ini. Hong Kong itu kan negara bagian dari Cina. Dia nawarin investasi kepada para TKW. Kayaknya memang banyak betul drama yang dibuat oleh Yusuf Mansur ini, caleg dari Perindo. Kini setelah banyak kasus menerpa, beragam kasus yang pada umumnya adalah terkait dengan investasi yang diduga bodong, mungkin Yusuf mau beralih profesi, menjadi politisi di DPR, nyalek dari Perindo. Kebayang sih, kalau di DPR kan, kalau menang, dia akan dipanggil sebagai yang mulia. Dan jangan lupa, dapat gaji gede dari negara. Kalau jadi anggota DPR, coba masuklah. Ini sekedar saran kepada Yusuf Mansur, mungkin bisa masuk komisi yang menangani urusan haji. Siapa tahu ada banyak peluang bisnis di situ. Eling dan waspada. Jangan lupa ngupi Mas Caleg. Oke. Itu teman-teman videonya. Jadi di sana itu ada beberapa poin penting gitu. Salah satunya percaya. Nah, kalau Anda sudah nggak mulai percaya dengan para politisi, Anda berpikir ulang untuk sebaiknya percaya pada politisi ini gitu, ibaratnya Yusuf Mansur. Tapi dia menjelaskan, membeberkan begitu banyaknya permasalahan yang membelit Yusuf Mansur. Karena itu juga masih dalam dia juga masih dalam persidangan atau yang satu desainer. Orang ini cukup teliti dan cukup bagus dalam memberikan satir-satir di mana ya kalau kamu sudah nggak percaya, kamu sebaiknya percaya dengan Yusuf Mansur bahwasanya memang politisi itu banyak yang seperti ini gitu, orang yang bermasalah, orang yang ini, dan akhirnya ini penting ya. Dan akhirnya ujung-ujung kita harus menyebut para politisi ini yang bermasalah ini sebagai yang mulia atau yang terhormat. Itu tadi disebutkan ya, ibaratnya kayak gitu, yang mulia, yang terhormat wakil rakyat gitu. Nah ini kan menohok sekali bagaimana kalau misalkan Anda masih percaya dengan para politisi seperti ini, Anda akan mau tidak mau menyebut orang-orang ini sebagai orang yang terhormat, orang yang mulia, orang yang mewakili Anda. Bagaimana bisa orang seperti ini mewakili Anda dalam urusan pemerintahan gitu? Bagi masalah legislatif itu kan masalah undang-undang. Undang-undang itu mencangkup segala aspek kehidupan di Indonesia ya, untuk orang Indonesia. Dan itu menjadi yang nantinya itu akan menjadi tolak ukur apakah bangsa ini maju atau tidak. Bagaimana bisa kita nantinya menitipkan nasib kita kepada orang-orang yang tidak peduli dengan nasib para korbannya gitu. Kan aneh ya. Emang ya kalau melihat video tadi itu memang satirnya sangat kuat sekali ya teman-teman. Kita harus mengakui bahwa satirnya sangat kuat sekali. Ya mau dimaklum karena memang banyak sekali mungkin dari orang-orang di sana agak jengkel gitu, agak merasa gitu gimana. Kok orang nggak ngerti juga gitu bahwasanya orang ini bermasalah kok masih diundang gitu. Seperti misalkan ayat 17-an. Apa para ustadz atau gimana emang pada bermasalah atau bagaimana sehingga Yusuf Mansur masih diundang ke sana gitu, sehingga orang bermasalah harus diundang ke tempatnya gitu. Apakah orang yang undang ini bermasalah juga? Itu kan jadi pertanyaan gitu. Dan ada pesan menolak terakhir ini. Sebaiknya Anda fokus pada nanti ya, komisi yang ngurusin masalah dana haji agar bla 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 gitu ya.
Oke, ini satu yang sangat menyenangkan. Pada sebelumnya memang Yusuf Mansur itu sangat menggebu-gebu untuk mengelola dana-dana tersebut gitu. Apakah salah satunya Yusuf Mansur itu masuk ke urusan politik ini karena urusan dana tersebut atau bagaimana? Ini jadi pertanyaan teman-teman. Ya, jangan sampai orang-orang seperti ini mengelola dana umat yang nilainya, ya saya nggak tahu jumlahnya berapa ratus triliun. Orang yang sudah nggak bisa dipercaya, orang yang berulang kali melakukan hal yang merugikan orang banyak, apakah kalian tetap masih memilih? Bagaimana kalau misalkan Anda memilih dan ternyata karena orang ini bermasalah dan banyak orang yang nggak meridoi gitu, khusus untuk orang Jakarta Timur ini, orang nggak ridho dengan Yusuf Mansur gini, tapi Anda memilih, Anda akan seperti apa, akan dituntutnya seperti apa, ya saya nggak tahu lah, pokoknya intinya seperti itu. Dan ya kita ngebahas video tadi ya, pesan menohoknya lumayan banyak sehingga menjadikan kita mulai berpikir, apakah di sisi lain selain teman-teman yang fokus gitu untuk melihat kasus ini dengan baik, ternyata sebenarnya orang-orang di luar sana itu memang misalkan di berbagai kalangan media atau kalangan para YouTuber itu memang menjadi momok yang sangat menakutkan kalau misalkan ada orang-orang seperti ini masuk ke ranah politik itu. Sehingga mereka, wah ini perlu saya bikin konten nih seperti itu. Mungkin seperti itu ya, sehingga orang yang ya tadinya apatis terhadap kasus Yusuf Mansur, wah ini bahaya nih, kalau udah mencalonkan politik, nanti dana saya juga ke bawah sama dia, wah mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, tapi saya nggak tahu, intinya ada pesan menarik di sini soal kepercayaan dan soal masalah ya yang mulia tadi, dan mungkin soal masalah pengelolaan dana. Oke, sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.